tentang sistem pembayaran itu. Jadi, sistem pembayaran itu adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas, dan juga mekanisme operasional yang digunakan untuk mengirim, meratifikasi, dan menerima pembayaran, serta memenuhi kewajiban pembayaran melalui perpindahan nilai dari individu ke bank dan institusi lainnya, baik domestik maupun lintas batas antar negara. Adapun tujuan umum dari sistem pembayaran itu adalah untuk memungkinkan orang memindahkan akunnya dari satu bank ke bank lainnya. Nah, di dalam sistem pembayaran ini juga terdapat komponen-komponen penting. Ada 4 komponen penting di dalam sistem pembayaran. Yang pertama yaitu adanya lembaga yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran. Yang kedua adanya kerangka hukum, di mana di sini mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen dari sistem pembayaran, juga mengatur hak dan kewajiban peserta, serta sanksi dan aturan-aturan lainnya. Yang ketiga yaitu adanya kerangka kerja, yang di dalamnya mengatur kebijakan-kebijakan dari sistem pembayaran. Nah, yang terakhir ada instrumen sistem pembayaran. Nah, di sini digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban keuangan bagi peserta yang terlibat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi sistem pembayaran, apa tujuannya, juga apa komponen-komponen dalam sistem pembayaran, kita pasti berpikir, kenapa sih sistem pembayaran itu penting? Kenapa harus ada sistem pembayaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa sistem pembayaran itu penting bagi kita. Itu karena yang pertama karena disebabkan volume dan nilai transaksi yang semakin besar, juga karena risiko dari transaksi itu semakin besar. Nah, selanjutnya karena adanya kompleksitas dari transaksi dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sistem pembayaran ini juga memiliki peran penting bagi perekonomian. Perannya ada 3 peran utama penting. Yang pertama yaitu sebagai stabilitas keuangan, yang kedua sebagai instrumen kebijakan moneter, dan yang ketiga sebagai efisiensi ekonomi. Selanjutnya ada elemen-elemen utama dalam sistem pembayaran. Nah, elemen tersebut menurut Sarpan pada tahun 1996 ada 3 elemen utama. Yang pertama yaitu adanya otoritas pelaksanaan pembayaran, yaitu di sini si pembayar memberikan otoritas kepada bank di mana uangnya berada untuk transaksi atau pembayaran. Selanjutnya perpindahan perintah antar bank yang terlibat dalam transaksi pembayaran. Nah, pada zaman sekarang hal demikian disebut juga dengan clearing. Yang terakhir adanya settlement atau penyelesaian transaksi antar bank yang terlibat dalam proses pembayaran. Pembayaran terdiri dari 4 bagian, yaitu lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran, lembaga yang mengatur pengawasi sistem pembayaran, lembaga yang memberikan jasa pelayanan pembayaran, dan yang terakhir yaitu lembaga pendukung sistem pembayaran tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dalam sistem pembayaran. Yang pertama yaitu pembayaran harus memiliki landasan hukum yang kuat. Yang kedua, sistem pembayaran harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami risiko keuangan yang mungkin akan dihadapi. Masuk kepada risiko-risiko sistem pembayaran pertama yang terdiri dari 3 bagian, yaitu terjadi pada tahun 1996. Yang pertama yaitu risiko kredit, di mana risiko ini timbul dari nasabah yang ingin melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya ya risiko penyelenggaraan settlement. Dan yang terakhir yaitu risiko settlement, di mana risiko ini timbul karena keterlambatan settlement antara bank-bank yang terlibat dalam suatu transaksi. Masuk kepada risiko-risiko sistem pembayaran yang kedua, terdapat 5 risiko ya dalam sistem pembayaran. Yang pertama yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko sistematis. Selanjutnya yaitu karakteristik instrumen dalam sistem pembayaran. Yang pertama yaitu bentuk fisik berupa warkat atau dokumen berupa cek, bilet giro, debit, dan nota kredit. Selanjutnya berbentuk kartu, ada kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan smart card. Selanjutnya bentuk
tanpa fisik seperti internet atau telepon. Yang kedua yaitu sistem pengamanannya untuk memastikan bahwa instruksi diberikan oleh yang berhak atau pemilik rekening dan bukan merupakan pemalsuan. Selanjutnya real time gross settlement atau RTGS, di mana proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Selanjutnya clearing merupakan sistem penyelesaian transaksi berbasis different net multilateral. Selanjutnya peranan bank sentral dalam sistem pembayaran terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu berperan dalam penyampaian sistem pembayaran. Yang kedua yaitu anggota sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu menyediakan sistem pembayaran. Dan yang terakhir yaitu pelindung kepentingan umum. Bank sentral memiliki peran dalam 4 hal. Yang pertama, sebagai pemakai sistem pembayaran. Yang kedua, sebagai anggota sistem pembayaran. Yang ketiga, sebagai penyedia sistem pembayaran. Dan yang keempat, sebagai pelindung kepentingan umum. Materi yang kedua yaitu peran bank sentral pada sistem pembayaran di beberapa negara. Yang pertama, negara Indonesia memiliki keterlibatan penuh dalam sistem pembayaran, yaitu sebagai operator, regulator, dan pengawas. Yang kedua, Amerika memiliki sebagian keterlibatan di dalam sistem pembayaran, yaitu sebagai operator dan pengawas. Yang ketiga, Prancis. Negara ini memiliki sedikit keterlibatan dalam sistem pembayaran, yaitu hanya sebagai pengawas. Materi yang ketiga yaitu sejarah sistem pembayaran di Indonesia. Pada tahun 1828, DJVS Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi DJVS Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Pada tahun 1968, terbitlah Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. BI mulai menerapkan sistem transfer dana antar kantor terintegrasi. Pada tahun 1998, BI meresmikan pendirian Sistem Clearing Elektronik Jakarta. Pada tahun 1999, secara resmi BI menerapkan sistem transfer elektronik antar bank. Dan pada tahun 2000, BI menerapkan sistem BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sistem pembayaran mempunyai mekanisme pembayaran. Yang pertama yaitu mayoritas masyarakat di Indonesia masih lebih menyukai menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran barang dan jasa sehari-harinya. Mekanisme yang kedua yaitu penggunaan cek dan biliet giro umumnya terbatas untuk perusahaan atau anggota masyarakat dari golongan ekonomi yang kuat. Mekanisme yang ketiga yaitu layanan pembayaran untuk konsumen semakin berkembang terutamanya di wilayah perkotaan, di mana jaringan dan sistem layanan bank online, layanan kredit atau debit secara langsung pakai elektronik, kartu kredit atau debit, jaringan ATM dan pos, smart card, dan postal money order. Yang terakhir mekanismenya yaitu layanan perbankan elektronik melalui telepon atau internet juga mulai berkembang. Sistem kegiatan usaha pengiriman uang non-bank memakai tipe transaksi pengiriman uang keluar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia maupun di dalam wilayah Republik Indonesia. Penyelenggaraannya ada beberapa juga, yaitu perusahaan telekomunikasi yang memiliki peserta 18 bank anggota, penyelenggara kantor pos memiliki peserta 18 bank umum dan 1 lembaga selain bank. Penyelenggara yang ketiga yaitu pengadaian memiliki peserta 1 bank anggota. Penyelenggara yang keempat yaitu perusahaan jasa titipan yang penyelenggaraan
jasa pengiriman uang yang memiliki peserta satu bank. Penyelenggara yang terakhir di bidang kegiatan usaha pengiriman uang non-bank, yaitu badan usaha perorangan yang memiliki peserta satu orang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Landasan hukum sistem pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, yang mana menimbang poin C dan pasal 1, yang mana bunyi pasal 1 antara lain transfer dana adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang mana bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima. Dan selanjutnya peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran antara lain Bank Indonesia berperan sebagai regulator, fasilitator, kanalisator. Peraturan yang sudah ditentukan, peraturan yang diatur sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai lembaga pengawas, Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran. Nah, selanjutnya lembaga terkait sistem pembayaran di Indonesia antara lain Bank Sentral, bank antara lain Kantor Pos, lembaga clearing, pasar modal dan lembaga pembuka kartu kredit, dan lembaga penyedia jasa jaringan yang berhubungan dengan sistem pembayaran dan lembaga sistem pembayaran lainnya. Tantangan sistem pembayaran di era digital itu adanya efisiensi, inklusivitas, produktivitas, impor, cyber risk, proteksi data, sistemik risk, cyber banking, dan persaingan usaha. Yang kedua, selanjutnya yaitu visi sistem pembayaran Indonesia untuk tahun 2025, yaitu yang pertama mendukung integritas ekonomi dalam ekonomi keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral itu sendiri dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi kegiatan digitalisasi perbankan melalui open banking. Yang ketiga, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk mengurangi risiko shadow banking. Yang keempat, menjamin keseimbangan inovasi antara inovasi dengan consumer protection, stabilitas, integritas, dan serta persaingan usaha yang sehat. Yang kelima, menjamin kepentingan ekonomi antar negara. Selanjutnya, inisiatif untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia untuk tahun 2025 yaitu mendukung kebijakan ekonomi melalui open banking. Yang kedua, pembayaran retail. Yang ketiga, infrastruktur pasar keuangan. Yang keempat, data ini dapat dicapai melalui pengembangan infrastruktur publik untuk pengelolaan data.